Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk mengikuti seminar tentang diseminasi aksi nyata program guru penggerak angkatan 6 SMK Negeri 2 Bengkayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur, kemudian kita panjatkan doa. Untuk itu kesediaan Pak Perlindungan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih kepada Pak Perlindungan yang telah memimpin kita dalam doa. Untuk kegiatan selanjutnya kita ada kata sambutan dari Kepala Sekolah kepada Pak Yohanes SPD, dipersilakan. Kepala Sekolah Pak Yohanes SPD. Untuk berikutnya pemaparan materi dan atas waktunya. Kami di sini melakukan diseminasi aksi nyata. Diseminasi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk kepada kita semua agar kita semua itu mendapatkan informasi. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi, nanti informasi berikutnya apa yang akan kita lakukan dari informasi tersebut. Nah, ini adalah aksi nyata modul 1 tentang budaya positif. Jadi bukan tugas, sebenarnya bukan semata-mata karena tugas kami, tapi kami ingin berkolaborasi dengan teman-teman untuk mewujudkan budaya positif di SMK kita, SMK Negeri 2 Bengkayang. Nah, yang pertama, kita ini kan sebagai pendidik, apa sih tujuan kita? Nah, tujuan kita sebagai pendidik itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, agar mereka juga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya nilai akan kasih sayang, tanggung jawab, kemudian ada berbagai macamnya. Lalu, nah, untuk budaya positif, konsep kunci budaya positif itu ada 7. Yang pertama tadi juga dijelaskan oleh Bu Felicia, perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, ada perubahan paradigma belajar. Apa sih paradigma itu? Paradigma itu adalah perubahan pola pikir kita, perubahan pola pikir manusia. Contohnya perubahan paradigma yang terjadi yaitu proses pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka atau luring, kemudian baru sekarang berubah bisa menjadi pembelajaran melalui media online atau daring. Jadi biasanya kita bisa memberikan tugas dari manapun. Jadi setiap siswa bisa mengaksesnya. Nah, berikutnya disiplin positif. Apa sih tujuan dari disiplin positif itu? Kita ingin membantu anak untuk mengembangkan rasa tanggung jawab, untuk membuat keputusan yang baik dan penuh pertimbangan. Nah, disiplin positif. Menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, yang sejalan dengan pandangan Gianni Bosden, itu adalah pakar pendidikan juga, dalam bukunya Resolusi School Discipline tahun 2001. Dia mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama atau disiplin. Atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, jadi bukan dari orang lain. Kalau orang lain yang menuntut, oh kamu harus begini, oh kamu mau begini, kamu harus begini, enggak seperti itu. Nah, dia juga mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin juga berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato dari Mesir. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Oke, disiplin positif. Nah, anak akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka itu ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita simpulkan mengenai disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif itu bisa menanamkan motivasi yang ketiga kepada para murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian kesimpulan yang kedua, itu ada ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya sendiri yang berdampak pada jangka waktu yang panjang. Jadi motivasinya tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Nah, ada motivasi perilaku manusia yang juga sudah dijelaskan oleh Felicia. Itu ada tiga: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua itu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga itu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Yang keempat itu kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kita mau jadi apa, mau seperti apa, nantinya mau akan jadi seperti apa, oh ini hal ini baik atau enggak. Kemudian yang kelima itu ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Setiap manusia itu pasti pengennya hidup senang. Setiap manusia itu pasti pengennya, ya bagaimanapun hidup jalan hidupnya ya harus senang. Gak ada yang mau susah, gak ada juga yang mau menderita. Nah, kebutuhan dasar lain itu adalah kebutuhan akan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial. Materi berikutnya itu adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Atau kan sudah ada peraturan sekolah, kenapa dibuat peraturan kelas? Nah, pertanyaan yang kedua, itu mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah, ada menurut para ahli, itu menurut dosen tahun 1998, dia mengatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti sampaian peraturan. Jadi kita juga apa lakukan itu kan kayak dia seperti ini. Kemudian teman-teman kan juga demikian sama juga memperhatikan dan melakukan suatu keyakinan daripada menggunakan peraturan-peraturan yang harus berlaku begini atau begitu. Jadi mereka punya keyakinan sendiri. Misalnya mereka pendidikan itu penting. Kalau mereka meyakini bahwa pendidikan mereka itu penting, mereka pasti akan menjalani mengikuti serangkaian proses pendidikan itu dengan menyenangkan. Nah, yang kedua, setelah seseorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka ia juga akan terbiasa melakukan hal-hal baik yang telah diyakini tersebut. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita tidak semuanya kita masukkan dalam keyakinan kelas.
Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi setiap siswa juga bisa berargumen, setiap siswa juga bisa mengusulkan pendapat mereka. Oh, kami pengennya seperti ini. Nanti kita sebagai guru kita yang mengontrolnya, memonitornya, kita yang mengevaluasinya, ini bagus, ini nggak bagus, jadi nggak perlu kita ikuti. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya itu sudah baik, nah waktu berikutnya kalau misalnya perlu ditambahkan, kita tambahkan. Kalau perlu diubah, berarti kita juga perlu ubah. Nah, ada prosedur pembuatan keyakinan kelas, ada 3. Yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Sebaiknya kegiatan ini kita lakukan di awal pembelajaran. Jadi biar ada kontrak kerja gitu dengan siswa kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Misalnya contoh kertas ukuran poster, jadi agak besar, bisa kayak, nah seperti itu yang biasa Bu Feli simpan. Jadi biar kita bisa lihat terus kita ingat. Kemudian di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapatnya. Nah, yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk yang positif. Contohnya, kalimat negatif itu jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, bisa kita ganti dengan kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, terus dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Bisa kita jadikan satu keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikannya adalah hormat. Keyakinan ini dijadikan dalam tahap untuk disepakati. Keyakinan ini juga merupakan kalimat dari bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Dengan yang kedua, tinjaulah keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah untuk pertanyaan menyatakan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, sehingga juga dibersih atau keyakinan. Nah, kalau misalnya terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit meminatnya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan juga semua murid. Jadi ada kontrak kerjanya. Nah, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa melihat keyakinan, oh saya sepertinya seharusnya seperti ini, oh saya nggak boleh seperti ini. Oke. Materi berikutnya adalah tentang posisi kontrol restitusi. Ini terkait dengan kita sebagai pendidik yang kita lakukan terhadap anak didik kita. Nah, menurut Diana Boston, ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Yang pertama itu ada pembangun. Yang kedua itu ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang terakhir manajer. Nah, ada video. Silakan kita lihat 5 posisi kontrol.
Tutup berhasil. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ada siswa, guru sebagai penghukum, jadi siswanya terlambat. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi kontrol Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini kasusnya sama, jadi siswanya terlambat, tapi posisi kontrolnya sebagai guru yang berbeda. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi guru sebagai petang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersifat guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan mengerti. Jadikan saya menciptakan ketika sukses atau berhasil. Namun, tidak ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi monitor pemantau dengan kasus yang sama. Narennya terlambat. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa Di posisi guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan adalah Kak Emma dan Ibu Kabia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Oke, itu contoh yang sering kita jumpai di sekolah kita. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Tadi yang pertama itu ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum pasti akan berkata, patuhi aturan saya, atau kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Yang kedua, tadi posisinya membuat merasa bersalah. Oke, yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada
Kemudian guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Oke, posisi kontrol itu ada teman. Guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah mungkin murid itu hanya akan bertindak untuk guru-guru tertentu saja dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut saja. Kita memposisikan diri kita sebagai teman. Oke, kemudian berikutnya ada pemantau yang keempat. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, biasanya pertanyaan yang diajukan kita sebagai pemantau pemantaunya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data dan dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Nah, posisi ini biasanya menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang kelima, ada manajer. Posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan peraturannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi sebaiknya kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Nah, di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seseorang manajer pasti akan berkata, apa yang kita yakini? Kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita yang telah kita buat. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencananya kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita biarkan murid itu yang memikirkan sendiri terhadap dirinya sendiri. Jadi bukan kita yang mengontrol, oh kamu nanti seperti ini, kalau kamu nggak kayak ini, kamu nggak akan jadi seperti ini. Jadi sebaiknya nggak usah seperti itu. Oke, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ada contoh kasus adik-adik terlambat hadir di sekolah. Sebagai penghukum, kita biasanya menggunakan nada tinggi, ada suara tinggi atau bahasa hukum, misalnya melompat atau dengan jari menunjuk gitu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Biasanya itu yang kita ucapkan.
Kemudian kita harus merefleksikannya pada diri kita. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Apa akibatnya? Nah, kemungkinan besar murid itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah mereka kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya karena mereka merasa, oh saya dimarah. Kemudian lebih buruk lagi, bisa saja sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil kendaraan kita, kendaraan guru, lalu menggerus kendaraan tersebut dengan paku. Itu lebih parah lagi. Oke, membuat merasa bersalah, kita menggunakan nada pemelas, halus dengan sedih, bahasa tubuh, merapat pada anak dengan lesu. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Itu biasanya kalau kita ucapkan kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kita refleksikan bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini. Akibatnya, yang pertama, murid itu akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat dalam-dalam, kemudian murid akan menahan perasaannya. Tidak seperti murid dengan guru yang penghukum, murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti ini, tiba-tiba bisa saja meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain karena dia memendam sendiri. Kemudian posisi kita sebagai teman dengan nada suara yang ramah, akrab ataupun bercanda, bahasa bukunya biasa kita merapat pada murid, mata, kemudian kita biasanya senyum pada murid. Biasanya kita juga mengucapkan, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, kenapa terlambat lagi? Biasanya kita ngomong dengan mimik yang agak sedikit gurau, kemudian yang sudah tidak apa-apa duduk di sana. Nanti bapak guru bantu kamu ini. Biasanya kita senyum-senyum gitu. Nah, kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana sih perasaan murid dengan sikap kita seperti itu? Apa akibatnya? Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman itu, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Jadi ada guru-guru tertentu yang dia takuti, dia segani dan dia ikuti aturannya. Kemudian ada sebagai pemantau dengan ada suara datar, bahasa tubuhnya yang formal. Biasanya guru kita berkata, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai belajar? Kemudian Adinya menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian siswa tersebut pasti akan berkata, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Itu biasanya percakapan yang dilakukan kita sebagai pemantau. Nah, kita tanyakan lagi pada diri kita sendiri. Jika murid itu kita diskusikan, kita omongkan seperti itu, apa perasaan mereka? Apa akibatnya? Nah, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menjalankan dia tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah ataupun membuat merasa bersalah. Murid akan tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan guru, dengan harus tinggal di kelas pada jam istirahat ataupun dia tidak istirahat, dia pulangnya agak lambat. Nah, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Tapi biasanya kita, ya udah kamu sih lambat, nanti jangan lupa kumpulkan ke meja ibu ya, jangan lupa kumpulkan di meja bapak. Biasanya kita itu melupakan posisi kita sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik itu nggak boleh meninggalkan anak didik kita ya seperti itu saja. Walaupun kita tahu udah jam berapa, konsekuensinya ya seperti ini kita sebagai pendidik. Nah, sebagai manajer,
kita biasa menggunakan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian kita mendekat ke murid. Ada percakapannya. Nah, guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Itu biasanya percakapan kita sebagai manajer. Nah, kita tanyakan lagi kepada murid, bagaimana sih perasaan mereka jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer? Apa akibatnya? Nah, yang pertama, pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus. Jadi tidak perlu marah-marah ataupun meninggikan nada suara, menunjuk-nunjuk jari ke murid, atau misalnya berkata pinggang, jadi kayak kita emosi marah ngatur-ngatur gitu, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi biasanya murid itu udah lagi rumah, udah kena ombel orang tua, uang jajan gak dikasih, datang lagi ke sekolah, udah bela-belain nyampe ke sekolah, terus marah-marah lagi. Jadi kita harus memposisikan gimana sih perasaan kita jika kita berada seperti itu. Sebaiknya hal pertama itu ya kita tahu kita pun sebagai manusia ya bukan sempurna, jadi gak harus langsung emosi, tapi kita kembali lagi kita sebagai pendidik kita harus memposisikan diri kita sebagai pendidik, kita harus cari tahu dulu alasan kenapa anak tersebut terlambat. Nah, untuk masalah tersebut biasa kita atasi dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Ada tahapan segitiga restitusi, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, ada video tentang segitiga restitusi. Ini penerapan segitiga restitusi yang bisa kita. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan
dengan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Oke, itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi. Itu ada tiga tahapannya. Nah, yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas atau establish the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin anak kita itu menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan beberapa kalimat. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu yang pertama, segitiga restitusi tahapnya menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga
ketiga, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi kita sebagai guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu segitiga restitusi yang kedua. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah pertama, dan tingkah laku yang telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kalau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Yang pertama itu kita bisa melakukan posisi kontrol kita yang tepat, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Yang kedua, menggantikan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, kita juga bisa menerapkan restitusi. Tapi dari ketiga tahap restitusi itu nggak semuanya harus kita lakukan. Nggak harus tahap 1, tahap 2, tahap 3. Bisa saja kita tahap 2 aja, atau langsung ke tahap 3 bisa kita lakukan kegiatan restitusi. Waktu itu saya sudah pernah lakukan restitusi, tapi ini kayaknya nggak ada suaranya. Oke, materi kita sampai di sini. Terima kasih. Moto dari guru penggerak itu adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jadi kami semuanya itu kita mulai dari diri kita sendiri. Gak ada hal kalau kita nunggu orang lain, tapi semua hal itu pasti mulainya dari diri kita sendiri. Kita pengen murid kita jadi orang sukses, ya kita harus mencontohkan diri kita sendiri. Nah itulah Tekuri Handayani kata pendidikan kita, Jajar Dewantara. Jadi kita yang menuntun jadi penuntun, murid kita yang mencontohkan yang baik, walaupun semua hal itu yang mungkin di luar ekspektasi kita, yang mungkin kita agak susah melakukan hal-hal seperti itu. Tapi itulah tuntutan sebagai pendidik, karena guru itu bukan hanya menjadi guru doang, tapi kita juga bisa mendidik anak, karena kita juga sebagai orang tuanya di sekolah, di rumahnya punya orang tua, tapi di sekolahnya kita lah yang orang tuanya. Kita bertanggung jawab, walaupun ya agak sulit untuk menjadi orang tua yang sesungguhnya, walaupun bukan dari rahim kita sendiri, bukan anak kita sendiri. Biasanya kita bilang, kamu aja bukan anak saya, apa yang saya sibuk-sibuk. Tapi kita kembali lagi ke diri kita. Kita ini sebagai pendidik, bukan yang menghukum ataupun bukan kita membuat motivasi anak itu malah tambah cute. Oke, sampai di sini mungkin ada bapak atau ibu guru yang ingin menambahkan. Silakan bapak. Saya tertarik dengan yang terakhir, guru sebagai contoh. Saya kira kalau konsep itu ini baik. Kalau katakan di sekolah, kalau konsep restitusi ini saya kira baik kita laksanakan di sekolah kita ya. Ya.
ya, kita cerita tentang sekolah kita. Siswa kita menginginkan sesuai yang digambarkan tadi ya. Begitu. Sekarang dia pasti ada kewajiban. Ya. Kalau siswanya terlambat, mungkin kita bisa menghukum ya. Tapi kalau gurunya terlambat, bagaimana? Ya kan? Itu jadi masalah. Gurunya terlambat, yang tiket terlambat, ya, gitu. Tiket tidak datang, kemudian tidak punya rasa bersalah, ya. Itu juga permasalahannya. Bagaimana konsep resolusi akan dijalankan di sekolah kita kalau hal-hal dari yang mencontohkan juga tidak seperti itu, ya. Misalnya saja gini, saya manggil siswa, kamu kemana nih? Sementara saya sendiri saya malah tidak. Ini kan, gimana kita mau menghukum siswa? Tidak bisa. Jadi harus diperbaiki dulu. Jadi konsep ini akan bisa berakhir kalau kita memperbaiki guru kita ini. Ya. Disuruh datang aja ada yang datang, tapi nanti kita macam, ya kan? Bicaranya, wah, gitu. Wawasannya seperti yang sangat luas, ya, gitu. Datang di sini kita adakan destinasi nyata kepada guru yang destinasi hari ini, kan? Tapi dari peserta kita tidak juga perhatikan punya kesibukan lain, ya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diserahkan ada yang cuma, ya. Itu tidak ada hasilnya. Jadi capek-capek lah. Kita yang ini, kemudian itu menggerak, menyampaikan begini, bisa tidak dihargai, ya. Itu si kita nanti apa? Ya. Jadi banyak hal yang sudah saya sampaikan. Dulu Pak Meta sudah nyusun dulu tiket, satu tiket berapa orang atau empat orang. Tidak efektif. Saya sudah bilang dari awal sudah saya bilang tidak efektif. Kami yang saya dulu di SMK 1 siswanya 100, guru tiketnya 2 orang, malah efektif. Masakan siswanya 100, lalu guru tiketnya 4, malah efektif. Kan keterlaluan. Ya. Kalau 4 orang, saya kira 4 penjuru ini sudah semua. Malah yang terjadi apa? Jaganya cantik. Iya kan? Jaganya di kantor. Coba pantau ini. Jadi fungsi saya sebagai guru dan Bapak Ibu semua adalah siswa. Jadi saya menghukum. Hukumannya kurangi tiketnya lagi. Jadi saya kan melihat. Jadi apa yang terjadi soal ini saya lihat, saya rekam, saya catat. Ya, catat dalam otak saya, dalam catatan-catatan tersendiri. Kita harus memperbaiki. Jadi konsep resolusi ini baik, tetapi kita harus memulainya dari guru kita. Bagaimana seorang penghukum mau menghukum, ternyata yang penghukum sendiri aja lama, kan gitu. Kita belum cerita yang lain ya. Belum cerita tentang rasa bersalah. Rasa bersalah aja dah timbul. Ya, dihukum saja istilahnya masih membantah, mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Hukum belum menggunakan rasa bersalah. Kemarin saya sudah sharekan sudah pribadi tentang kehadiran presentasi. Ini kan juga saya masih aja tidak ada berkembang, tidak ada rasa bersalah. Yang salah aja malah tak benar, kan gitu. Ya. Jadi ini harus kita perbaiki. Maka saya bilang konsep itu bagus, tetapi kita mau melaksanakannya sulit
kalau personil kita, pelaksana kita seperti ini. Jadi satu-satunya jalan tidak jelas. Begitu. Saya akan melakukan penghukuman di sini. Jelas. Jadi kalaupun misalnya nanti dalam penilaian saya tidak juga berubah, dan saya katakan SMK ini tidak punya pintu, tidak punya gerbang. Kan itu caranya supaya konsep kita bisa tercapai. Biarlah guru kita itu hanya 3-4 orang atau 5 orang, ya, tetapi baik. Gitu. Ini kan situasi yang tidak bisa kita perbaiki. Kita memperbaiki dari sistem siswa kita, tetapi guru kita tidak perbaiki. Jadi nanti ini mungkin bisa dielaborasikan, dimasukkan dalam catatan, disimulasi itu kan. Memang karena ini kan institusi ini kan artinya diambil konsep sekolah yang sudah mapan, ya. Konsep sekolah paham. Jadi gurunya tadi dalam video kita lihat kan, gurunya mengarah siswa. Kenapa? Kalau nanti sering terlambat kepala sekolah mengarah gurunya kan gitu. Sekarang saya mengarah siswanya, mengarah gurunya itu susah karena sama-sama terlambat, kan? Datangnya lambat. Makanya sekarang saya sudah menerapkan. Mungkin beberapa minggu yang lalu saya sudah mendata guru datang jam berapa, pulang jam berapa. Tapi sekarang saya jelaskan dengan sedikit, mencatat guru datang jam berapa, pulang jam berapa. Itu saya, ya. Jadi itu artinya saya memulai restitusi itu dari guru. Karena sekarang siswa kita sudah ada baik. Dulu awalnya saya datang adalah 100-an orang. Setelah itu turun 60, 70, 50 hari. Sekarang sudah naik lagi 70, 80 sampai 90. Itulah hal yang final. Ya. Nah, kemudian dari segi tiket hanya beberapa ya. Tiket itu kan datang untuk siswa disambut di sana di depan, untuk siswa yang terlambat dibiarkan diberi hukuman, yang terlambat supaya siswa merasa bersalah bahwa dia terlambat, mengingatkan juga bahwa datangnya sudah terlambat. Ya. Jadi saya kira itu yang harus kita laksanakan dulu. Jadi Bapak Ibu yang ini kan sebenarnya bukan hanya hasil kita diskriminasi, bukan hanya Bapak Ibu saya, Bapak Ibu ini program bergerak yang begini dapat sertifikat bersaing kan, tetapi tetap bergerak terus. Jadi saya minta lah Bu, artinya contoh ingatkan kawan-kawan yang lain. Ya. Jadi kalau memang bukannya konsep, Ibu artinya silakan. Ya. Karena guru bergerak ini artinya dia motor, dia jadi motor. Bukan untuk sekolah lain, sekolah kita dulu. Ya, sekolah kita dulu. Jadi nanti kalau ini ada Ibu yang sudah bergabung di guru bergerak, silakan nanti kita ulang. Bersama-sama. Jadi meningkatkan lagi ya. Pertama itu tentang diatur keadilan itu. Ya. Jadi hadir di sekolah, yang mengajar lagi sekolah, mereka jelas. Jangan telah datang di sekolah hanya sekedar datang di sekolah, tapi tidak di kelas. Itu percuma. Sama juga bohong, ini kan? Datang di sekolah, duduk di kantor, duduk di kantin, di dalam kelas. Yang saya mau itu masuk di kelas. Mau kau jual kecap asin dan tidak manis kah, asam pedas kah, terserah. Yang penting di dalam kelas. Dan ini siswa. Ini kita cerita menghargai. Siswa tidak bisa menghargai dulu. Kenapa siswa tidak bisa menghargai dulu? Karena dulu tidak menghargai siswa. Yang terjadi seperti itu, mereka datang di sekolah, cari guru masuk di kelas, ya kan, belajar enggak, duduk ada, tapi main game. Nah itu, siswa yang lapor dengan saya, Pak, gurunya kalau dia masuk suka main game di kelas, gitu. Apakah saya harus membuktikan itu, baru saya panggil yang bersangkutan? Kan gitu, ya, karena saksi mata siswa, saya bukan asal menuduh.
tidak salah seperti itu. Guru sebaiknya datang di sekolah sampaikan kompetensi apa yang mau. Kalau memang batasan kompetensimu hanya 50% lah pastikan. Begitu. Karena kompetensi yang rendah jangan kau paksakan kau bilang tinggi. Begitu. Jangan membohongi diri namanya. Ya, jangan membohongi diri. Karena apa? Salah yang kita ajarkan dengan siswa, salah yang mereka terima, salah itulah yang dibawanya terus. Ya. Kalau kesalahan sudah kita bangun untuk memperbaiki sulit. Kembali lagi kita pembelajaran tentang ini. Tapi itu harus dibongkar kembali, dibongkar kemudian disusun kembali. Itu berat. Apalagi kalau ada tingkat seperti itu, ya. Tingkat SMK, kelas 10, 11, dan 12. Makanya yang konsep di sini saya sangat tertarik sekali dengan seperti ini, ya. Tetapi kita harus perbaiki dari kita dulu. Ya. Jadi kalau siswa terlambat kita hukum, sekarang terlambat dulu diapakan? Kan kita setuju juga begitu, ya, menciptakan rasa keadilan dengan siswa. Ya, nanti siswa kami terlambat dihukum, tapi guru terlambat tidak dihukum. Habis itu guru tidak datang juga tidak ada sanksi. Gitu kan? Nanti kembali di situ. Jadi ibaratnya bagaimana kita sebagai komisi hukum sementara kita sendiri lemah kan gitu, kekurangan kita. Ya saya kira seperti itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih untuk masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Memang di sekolah kita ini mungkin benar seperti pemikiran dari Ki Hajar bahwa anak itu punya dua kodrat alam dengan kodrat zaman. Kita juga berawal dari anak, mungkin kodrat alam kita ya, mungkin dari sebelumnya ya seperti itu. Disiplinnya longgar, mau masuk, nggak mau masuk ya udah, mau ngasih tugas udah, nggak mau kasih tugas ya udah, mungkin itu mungkin udah dari kodrat alamnya itu. Dan kita juga mengikuti perkembangan zaman. Oh teman saya aja yang ini kayak gini, mungkin ya udahlah saya juga kayak gini, mungkin kayak gitu. Tapi untuk menjadi membudayakan budaya positif ini memang kita harus mulainya dari diri kita sendiri dulu, biar bisa kita transferkan ilmu kita ke orang lain. Kalau misalnya kita sudah memulai segala hal dari diri sendiri, ya kita bisa nggak lagi bersifat ya, bodoh amat. Itu kan tugas Anda sebagai guru ya. Mungkin Anda mengikuti kegiatan ini ya biar lulus jadi kepala sekolah atau lulus jadi CGP. Sebenarnya bukan itu. Kami melakukan diseminasi ini adalah kegiatan untuk memberikan informasi kepada teman-teman, kepada kita semua, biar kita dapat seharusnya sebenarnya posisi kontrol kita sebagai guru itu seperti apa. Saya sebagai pendidik itu seharusnya seperti apa. Tujuan saya jadi guru itu seperti apa. Apakah cuma sekedar kertas doang untuk dapatkan gaji, untuk dapatkan uang, ataukah tuntutan dari orang tua. Jadi kita harus menggeluti segala hal yang kita lakukan itu mulai dari diri kita sendiri. Terus kalau kerjaan kita senangi, pasti segala hal pasti lancar. Mau siswanya berandal sekalipun, kalau misalnya kita udah menyukai kerjaan kita sebagai guru, sebagai pendidik, ya pasti kita bisa memposisikan diri kita sebagai kontrol apa. Terus kita bisa membawa murid itu menjadi ke arah yang lebih baik. Karena guru itu bukannya mengubah kodratnya, kamu seperti ini, saya mau mengubah jadi ayam atau jadi apa, enggak. Tapi kita menuntun anak itu menjadi yang lebih baik, menuntun anak seperti mereka mendapatkan nilai-nilai kebijakannya, kebajikannya. Terus anak-anak itu menjadi anak-anak yang seperti apa maunya. Jadi bukan kita, kamu habis sekolah sini kamu harus melamar ke perusahaan ini, enggak. Tapi kita memberikan masukan ke anak-anak itu, saya nanti mau seperti apa. Kalau mereka sudah meyakini mereka pengen seperti apa, prosesnya itu akan mereka ikuti dengan ikhlas, dengan benar, dengan rasa senang apapun. Karena pembelajaran ini ya, setiap orang pasti menyukai senang. Setiap orang itu nggak ada yang pengen dimarah, diapain. Apalagi kalau misalnya di rumah itu udah lagi marah, terus nyampe ke sekolah lagi dapat masalah. Jadi kita harus memposisikan diri kita, pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Karena anak-anak ini
pengennya itu pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita kembali lagi ke pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, mungkin ada lagi yang ingin menanggapi atau memberi respon tanggapan Bapak ini? Baik, saya mau menanggapi sedikit. Oke, silakan Pak Perlindungan. Untuk materi tadi kan semuanya berkaitan sama pada guru semuanya. Iya, semuanya. Fokus pada guru. Jadi yang pertama itu yang mau sampaikan, ya inilah salah satu manfaat diseminasi senjata ini. Jadi paling tidak kemarin terbenam pemahaman baru atau yang mengingatkan dengan adanya kegiatan begini kan kita ya bisa termotivasi kembali lah. Jadi memang kalau saya perhatikan dari penyampaian materi ini tadi berkaitan dengan positif kontrol ini memang semua diarahkan kepada guru. Ya, bisa kita. Kalau kita berbicara guru kan memang kita yang dibunggu dan ditiru kan begitu. Kalau hal itulah sederhananya seperti itu. Ya. Nah, cuman kalau kita lihat dari segi positif kontrol ini, mungkin tadi sudah dipaparkan lah kelebihan kekurangan dari 5 hal ini. Cuman saya berpikir lagi, ada banyak hal yang belum terkaji secara rinci. Kalau kita melihat misalnya mengapa seorang guru itu sampai dia bertindak sebagai ustaz, ini banyak faktor. Jadi maksud saya bahwa karakter kita sebagai penghukum bisa juga muncul pada saat tertentu. Sampai contoh begini, pada saat orang memadamkan api, pasti dia menggunakan air. Pada saat orang memandikan mayat, pasti orang menggunakan air juga. Maksud saya, sesuatu kelima alternatif ini bisa saja terjadi sesuai dengan tingkatannya. Karena memang seperti tadi sekolah sampai kausalitas kita dengan siswa juga memang kata kalau yang di video itu kan memang sudah disusun lah untuk mengarah kepada pemahaman itu. Tapi di lapangan kan tidak sesempurna itu. Ada siswa kita tanya jawab, dia enggak. Lama-lama ada juga tensi itu kan begitu maksud saya. Jadi saya bukan berarti kita menolak itu. Dan itu fakta loh di sekolah. Saya pernah tanyakan yang sederhana saja, apa cita-citamu? Dia bilang nggak tahu. Lalu ada yang saya tanya satu, saya tahu dia menjawabnya agak melecehkan kita, sementara kita seriusnya kita tanya. Saya ingin jadi dukung. Lalu saya tanya kembali apakah sudah memang siap menjadi seorang dukun, karena kalau kita lihat waktu di di pertandingan sirkuit waktu itu ada juga dukun yang hebat. Kalau hanya jadi dukun cabul kan susah juga. Artinya situasi seperti itu, kehadiran kita sebagai penghukum, kemudian sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, juga dapat dipengaruhi dengan kondisi kita sebagai seorang guru situasinya pada saat itu. Kita ambil contoh kemarin waktu di Semanda, karena yang sampai dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Saya rasa tidak mungkin gila juga lah guru itu mukul kaki siswa, apa itu urusannya. Tapi mungkin sudah berulang-ulang juga, dalam mungkin tanggal tua, kawan pun mungkin tensi lagi naik. Nah, bisa juga seharusnya walaupun dia tidak rencanakan atau tidak karakter dia gitu kan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, rasa bersalah. Rasa bersalah yang saya lihat kalau anak-anak kita ini susah mencari rasa bersalah, rasa benar boleh ada. Kalau saya perhatikan sangat jarang, karena rasa bersalah ini kan berkaitan dengan hati nurani. Orang yang tentang budaya yang di keluarga bagus, keagamaannya bagus, itu yang orang mudah tersentuh. Sebab pendekatan rasa bersalah itu hati nurani. Jadi
kehadiran guru juga membuat sesuatu rasa bersalah, ya tentu kadang-kadang kan mungkin menurut dia itulah yang paling pas gitu ke anak ini, karena kan metode yang diterapkan itu belum tentu bisa berlaku kepada seluruh anak, karena tiap anak punya diferensial sosial masing-masing. Nah, kemudian sebagai teman ada juga nilai positifnya, tapi nilai negatifnya kadang-kadang anak belum tentu juga bisa menempatkan rasa berteman tuh pada saat yang pas gitu. Justru karena rasa teman tadi lalu dia ya gimana lah, saya ambil contoh. Saya dekati satu siswa, tapi satu ketika dia merokok, dia agak kurang merasa bersalah gitu, karena dia berharap kan pasti bapak ini pasti tidak juga lah kalau gimana, karena dia merasa berteman itu ya. Nah ini makanya saya bilang tadi, kalau yang mau disampaikan tadi kan itulah hasil yang saya ceritakan, ini kan fakta di lapangan. Nah itu salah satu kelemahan juga. Nah kemudian pemantau gitu, ya itu kan kalau kita lihat penjelasan ini levelnya kan udah mulai tinggi lah, yang terakhirnya kan manajer gitu ya. Harapan kita bisa sampai tahap sana semua. Nah kalau yang disampaikan pemantau ini saya lihat inilah salah satu yang pernah disampaikan kepala sekolah juga dengan saya dan kita dulu berkaitan dengan data. Jadi apa yang diingatkannya dengan kita ambil contoh lah, nah, di-sharekan mengenai yang sudah mengumpulkan soal. Ini kan pendekatan data. Jadi pakai cek lah, itu mantau ini belum sudah hari ini pengalaman di SMK 1 sore. Nah, jadi memang kalau kita lihat pemantau ini, saya berharap dan walaupun sudah dilaksanakan juga memang bagus juga di-sharekan ketidakhadiran siswa. Bahkan mungkin dari kasus-kasus siswa itu tidak hanya guru itu yang tahu lah, supaya nanti mungkin penanganannya bisa lebih, kan kita berbagi nih. Saya ambil contoh salah satu siswa bernama Geser misalnya, tidak pernah masuk di kelas saya. Nah, dengan adanya data ini kan mungkin kita bisa sharing bahwa ya kalau siswa ini salah satu penyakitnya seperti itu. Yang kedua, saya ambil contoh waktu yang ditangani kepala sekolah, tidak pakai sepatu, pakai sandal, misalnya pulang, seruan dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya kita lihat ini kan kita bisa tandai si A, si B, si C, sehingga penerapan kehadiran kita untuk positif kontrol ini kan, ini orang cocoknya yang mana dan kita pakai. Misalnya pakai pemantau. Kalau kita tahu misalnya dia tidak hadir sekian hari kan lebih pas lah kita menjelaskannya. Nah, kemudian kita lihat manajer tadi. Nah, ini kan mengelola situasi. Memang kalau orang tertentu kalau kita lihatnya tidak paling atas lah, yang sehingga tidak ada kata-kata yang seperti apa dan sebagainya. Tapi pada intinya itu tadi saya katakan, setiap guru bisa terjebak dalam salah satu positif kontrol, mungkin yang terendah atau yang tertinggi. Karena memang situasinya itu tadi, kita sebagai manusia bagaimanapun tetap suka tidak suka pada saat tertentu terprovokasi oleh situasi. Agak beda lah dengan video itu. Video itu kan kalau nanti ngomong begini, saya jawab begini, posisi duduknya begini, ya semua, tapi tidak apa-apa, itu kan pembelajaran. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan itu tadi bahwa segala sesuatu memang bisa terjadi karena kondisi di setiap sekolah atau tempat berbeda. Itu aja mungkin masukan yang saya bisa sampaikan. Kalau misalnya nanti di kegiatan berikutnya ada materi-materi yang lain, jadi baguslah kita bahas. Saya sangat mengharapkan kalau ada suatu saat nanti misalnya ada materi yang berkaitan dengan entah media pembelajaran, entah model pembelajaran, mudah-mudahan adalah
karena itu akan seru, karena itu memang lebih cocok ke pekerjaan kita. Ya. Nah, kalau seperti ini tadi kan ya saya lihat, ya berarti yang untuk ditindaklanjuti itu ya kesepakatan nilai. Ya harus dibuat, artinya biar materi kita ini selesai, nggak hanya selesai itu, tapi apa konsep di setiap kelas untuk keyakinan kelas ini. Kalau kita lihat tadi kan harus dilibatkan juga siswanya kan begitu. Nah, mudah-mudahan kan ke depannya mungkin adalah kalau itu jadi kesepakatan kelasnya. Terima kasih kepada Pak Perli. Nah, memang benar kita sebagai manusia itu bisa terkadang walaupun kita nggak bisa kontrol, kita harus jadi motivator atau bisa jadi manajer dari penghukum, kita juga bisa jadi penghukum. Nah, untuk modul berikutnya di sini di pendidikan guru penggerak ini juga kami diajarkan bagaimana kita bisa, kenapa kita bisa ke posisi penghukum. Jadi ada namanya kompetensi KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi di situ ada kesadaran diri, manajerial diri, di situ nanti diajarkan di pendidikan guru penggerak ini. Makanya di sini bukan kami selesai dan sampai di sini ya udah selesai, enggak. Kami juga mengajak para rekan-rekan guru, teman-teman untuk bisa bergabung dengan kami pendidikan guru penggerak. Kegiatannya itu mungkin nggak seribet yang dipikirkan. Karena kita sebagai guru, ya kita bisa diajarkan di situ materi-materi, pengalaman-pengalaman yang enggak kita dapat di lingkungan kita. Dan kita juga bisa setiap guru yang enggak di sini aja. Karena saya juga mengajar di tempat lain, ada posisi kontrol yang lebih sering kita geluti itu adalah teman ataupun penghukum. Dua itu, antara teman dengan penghukum. Jadi teman dengan penghukum itu ada sisi negatif positifnya. Positifnya ya kalau teman ya kita bisa murid itu bisa care sama kita. Tapi ada sisi negatifnya. Dengan kita biasanya mereka akan semena-mena. Gak malah guru ini biarkan aja lah. Guru ini yang nggak masuk, biarkan aja lah. Terus kalau misalnya penghukum, biasanya murid itu positifnya ya mereka ikuti aturan. Tapi negatifnya bisa saja mereka di luar mendendam pada kita. Bisa saja itu bisa menjadi motivasi untuk mereka bukan menjadi yang lebih baik, bukan menjadi anak yang lebih baik, tapi malah menjadi anak yang melenceng dari nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Oke, sampai di sini mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin menanggapi atau menanyakan? Gak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kepala sekolah yang sudah memfasilitasi kami untuk menyelenggarakan kegiatan diseminasi aksi nyata. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah mendukung kami sampai sejauh ini. Ya, kami harap untuk kedepannya mohon bantuan kita bisa berkolaborasi mewujudkan budaya positif kita di SMK Negeri 2 Bengkayang. Kita membentuk karakter siswa. Ya walaupun itu agak sulit, tapi kalau kita bisa mulai dari diri kita sendiri, kalau kita bisa sama-sama berkolaborasi, semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk diri kita sendiri. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, karena tadi kita sudah diawali dengan doa, mungkin kita ditutup dengan doa. Mungkin bisa Pak Rahmat untuk memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, untuk kita di siang hari ini, marilah kita berdoa. Saya selaku muslim akan berbicara tentang terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, ya Allah, untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Semoga dengan apa yang dipaparkan oleh teman-teman kami, ya Allah, bisa bermanfaat bagi kami semua untuk menuju SMK yang lebih baik, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami selaku guru, ya Allah, sebagai panutan bagi siswa kami, izinkanlah kami untuk lebih berkuasa dengan ilmu, ya Allah, agar bisa kami mendidik murid-murid kami ke arah yang lebih baik, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
Sama seperti yang moto kita SMK bisa, saya yakin kita bisa menyalurkan motivasi-motivasi energi-energi positif untuk kedepannya. Setelah ini kita boleh foto dulu mungkin di depan. Kita lanjutkan agenda kami. Oke, kita lanjutkan ke agenda.